Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada satu buah PC yang kemarin kita unboxing ya. Jadi kemarin gua kedatangan barang, gua kira tuh paket dari brand, ternyata itu punya Sulam dari Kalimantan, dikirim ke sini, bukan dikirim ke rumah dia ya. Ini PC-nya pakai casing Acer E-Machine kalau nggak salah teman-teman ya. Gue belum pernah nyobain casing ini, dalamnya rada beda dari casing-casing Micro ATX atau Mini ATX yang pernah gue cobain, karena dia sistemnya pada pakai bracket terus pakai fan yang kecil, bukan pakai fan 120 teman-teman ya. Gue pengen lihat lebih dekat dengan casing ini, terus juga akan gue pretelin, akan gue rakit ulang karena bentukan atau jalur kabel manajemen yang dirakit di dalam ini berantakan banget. Gue nggak demen ngelihatnya, jadi kita akan rapihin teman-teman ya. Dan pada saat kemarin datang itu memang si PC-nya itu bagian RAM-nya itu udah lepas kayak gitu. Cuman ini udah gue colokin, gue nyalain, dan alhamdulillah dia masuk ke layar. Cuman karena itu di password, gue nggak bisa tes, tapi setidaknya ini masuk ke layar. Nanti PC ini bakal dijual murah teman-teman ya sama si Sulam. Kalian bisa DM ke Instagramnya. Nanti gue akan drop link Instagramnya si Sulam di deskripsi. Dia bakal jual PC sama monitor dia teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat lebih dekat aja ke si PC-nya ya. Nah guys, ini PC-nya dia nyala teman-teman ya. Udah masuk ke Windows juga. Cuma di sini gua agak tahu passwordnya ya. Setidaknya PC-nya nyala. Sekarang kita akan buka isinya. Kita akan rapihin lah ya dalamnya. Kita lihat dulu nih dalamnya kayak gimana. Soalnya kelewer-keleweran guys. Ini dia casingnya teman-teman ya. Oke, jadi masih ada debu-debunya. Terus di depan ini Mas Sulam kasih stiker Ryzen ya. Sama untuk portnya ini udah mantap juga sih. Ada power, audio jack, USB 2, USB 3, sama Type C. Casing ini udah cakep sih. Nah, oke, penuh dengan debu. Nah, kemarin bautnya hilang satu guys. Jadi pada saat di unboxing, kalau teman-teman lihat ya, bautnya satu kagak ada. Yang sebelah kiri di sini. Terus yang nganga sama RAM-nya kemana-mana. Cuma ini kalau casing gua goyangin, ada suara guys. Tuh, ada suara baut. Nah, tuh, ada baut yang jatuh guys. Bentar, gue ambil dulu itu baut apa. Oke, ternyata bautnya, baut casingnya pakai kayak baut harddisk gitu teman-teman ya. Oke, dan ini bagian dalamnya jadi kelewer-kelewer banget gitu. Dan untuk power supply-nya ini bracketnya kayak nggak masuk teman-teman. Jadi di sana tuh harusnya ada bracketnya, tapi Mas Sulam ini cuma di baut. Gue nggak tahu sih yang rakitnya Sulam atau siapa ya. Oke, nah ini kita akan pretelin dulu kali ya. Oke, sekalian kita bersih-bersihin karena kan mau dijual. Masa mau dijual agak bersih, setidaknya udah gua cek dan aman gitu untuk si apa namanya, casingnya teman-teman. Oke, kayaknya dilepas-lepas dulu deh. Nah, untuk fan-nya ternyata pakai yang 1 biji ya, yang 8 cm. Tapi apa namanya, molexnya nggak bisa sambung menyambung guys. Akan jadi kelihatan berantakan. Ya, ini wajar sih sebenarnya untuk casing kayak gini, agak bleberan sih ya sebenarnya, fine-fine aja guys. Oke, ini colokin ke sini 24 pin. Sama 8 pin di sini. Tapi fan-nya harus dilepas dulu guys. Nah, fan-nya di sini ada bracketnya guys. Ini bautnya pakai baut motherboard. Untuk fan-nya dia pakai bracket kayak gini teman-teman ya. Oke. Mana ini capitnya? Oh, sini. Ini motherboardnya kagak ngebaut semua, masih Sulam ini. Tenang, saya rapikan guys. Ini power supply-nya pakai KF450. Gue nggak tahu sih yang rakit Sulam atau orang teman-temannya yang di sana ya guys ya.
Tidak tahu, tidak tahu. Ya, kita akan rapihkan aja pokoknya guys, tenang aja. Oke, casing ini tadi ada Type C-nya, tapi untuk Type C-nya tuh Type C yang ini guys, yang ke convert jadi USB 3. Wah, ini USB 3 nya susah nih, keras nih. Nah, ini agak tricky nih di sini nih, jadi harus kita rapi-rapiin. Oke, tuh. Oke, nah terakhir ini area motherboardnya ya. Nah, ini dibaut pakai baut hard disk guys. Oh enggak, dia pakai baut motherboard. Ada satu, cuma dua. Buset, keras juga tuh. Oke, ada berapa ini yang dibaut? Tuh, 2, 3 doang anjay. Bener, 3 doang yang dibaut. Ini kita baut semuanya. Oke, kita rapihin, kita bersihin, kita ini sebenarnya baru guys, baru berapa bulan doang si PC-nya mah. Nah, oke. Untuk komponennya 3400G, pakai RAM 2 kali berapa ini guys? Coba gue lihat dulu ya. 2 kali 4 ya, 2 kali 4 giga ya. Gue belum tahu, tadi belum lihat VRAM-nya dijadiin berapa Mas Sulam. Kayaknya masih default mungkin. Oke, sama SSD 256 ya. Jadi ini spek yang emang kebutuhannya buat ringan-ringan ya. Oke, ini gue bersih-bersihin dulu aja ya untuk casing, power supply dan kawan-kawannya. Buat teman-teman pengen tahu cara bersihnya, cari aja di YouTube ya, Gani GP bersihin PC gitu. Ini pokoknya tahu-tahu udah clean ya. Oke, part-part udah dibersihin semuanya, udah dirapi-rapihin kabel-kabelnya. Kita udah tinggal masukin ya. Sini power supply udah dirapihin, kabel juga nih udah dirapihin, jadi akan lebih enak dilihat ya. Terus ini untuk fan, dia kan pasang 3 fan nih, semuanya Molex, tapi di power supply-nya Molexnya itu cuman ada 2 teman-teman. Jadi selama ini yang nyala itu cuma 2 fan-nya, yang satu kagak kecolok ya. Jadi ini gue pasangin splitter, untungnya masih ada tuh ya, jadi biar fan-nya semua nyala ya. Dan tadi fan-nya kebalik, jadi untuk sirkulasinya ini 3-3-nya gue bikin jadi angin keluar teman-teman, angin masuknya pasif dari bawah. Jadi tadi tuh atas itu angin masuk, belakang tuh angin keluar. Harusnya yang di bawah itu jadi angin masuk teman-teman ya. Oke, ini kita masukin dulu. Oke, sekarang kita pasang power supply-nya dulu ya. Ini harus dicolokin. Terus ini ada pengait di sini, pasti nyangkut ya. Karena kalau misalnya nggak nyangkut nanti ngambang si si power supply-nya guys. Ini KF450, power supply 450 watt, udah bisa lah, cukup buat 3400G. Kalau mau upgrade masih bisa sampai kayak ke 3050, ini masih aman. Oke. Tadi tuh kabel udah gue kabel tis ya ke casingnya. Ini gue harus bikin jalurnya dulu nih, jalur masuk ininya, biar nggak klewer-klewer dianya si kabelnya. Ini emang agak tricky guys, jadi harus masuk dulu terus geser ya. Ini pastiin mereka udah masuk. Enaknya pakai PSU SFX sebenarnya teman-teman. Nah sip, ini udah masuk. Kalau udah tinggal kita baut ya. Kalau pakai power supply ATX dia masih bisa, cuman agak ripuh jujur. Enakan pakai SFX ya. Nah tuh, jadi power supply-nya di sini keras. Selanjutnya kita pasang motherboardnya ya. Sekarang kita masukin motherboardnya teman-teman. Oke, tinggal sesuaikan aja sama titik-titiknya, habis itu dibaut. Kayaknya kalau disuruh milih gue mungkin gak akan mau pakai casing ini karena susah guys, sempit lebih tepatnya.
Nah, sekarang kita baut semua-muanya guys ya. Jadi emang ada beberapa baut di sini. Terus di sini sama di bawah ya. Oke. Gue colok-colokin dulu kabelnya ya. Oke, kabel manajemen udah diginiin ya. Udah gue colokin. Memang masih akan kelihatan rada kelewar-kelewar, tapi setidaknya lebih mending daripada yang sebelumnya, teman-teman. Kita sekarang tinggal pasang fan ya. Fan yang di belakang. Mana obeng gue? Obeng Amerika. Jatuh di bawah ternyata. Oke, kita pasang ya fan-nya. Enggak ada lubangnya anjay. Lubangnya terserah kita kan, nebak-nebak ini lubangnya, buset. Udah di sini aja deh. Supaya ini nebak-nebak anjay lubangnya. Semuanya lubang. Iya, semuanya lubang, com, bener com. Gue lagi sama Icom guys. Yang penting masuk ya. Oke, yang penting masuk. Satu lagi di sini. Ini nggak bisa deh. Untuk guys, nggak bisa. Oke, udah gini kita tinggal pasang fan yang atas ya. Fan yang atas ini yang penting udah tinggal masukin aja. Udah deh. Berarti kalau kayak gini rakitannya sudah selesai. Mana sih tadi bautnya teh? Nah, lubang ini cuma dua doang di atas, jadi di bracket. Sip, udah deh, ini tinggal fan-nya dicolokin sama yang satu lagi. Cuma nanti harus agak-agak ngumpet ke bawah-bawah sini ya. Oke, ini ntar gua rapi-rapin lagi, habis itu kita nyalain PC-nya. Oke, moment of the truth ya, kita udah colokin ke listrik, langsung aja ya kita nyalain PC-nya. Nah, PC udah nyala, fan belakang muter, fan atas dua-duanya muter, power supply juga muter ya. Oke, jadi ini udah lebih rapih kan daripada sebelumnya tuh, tinggal tungguin masuk ke layar. Nah, ini udah masuk ya. Cuman karena emang gue kagak tahu pin ya atau passwordnya ya, berarti kita videonya sampai sini aja teman-teman ya. Oke, sekali lagi ngasih tahu ini PC-nya bakal dijual teman-teman, tentunya dengan harga yang lebih murah. Ini sebenarnya kan Sulam di Kalimantan baru 8 bulan ya, jadi masih ada garansinya tiap komponen-komponennya teman-teman ya, baik power supply, motherboard, prosesor, RAM, SSD dan kawan-kawannya teman-teman ya. Oke, nanti Instagramnya Sulam akan gua drop di deskripsi. Terus juga nanti ada monitor yang dijual. Kalian bisa tanya-tanya aja ya, DM di deskripsi atau di komen akan gua pin ya. Oke.